Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali tantangan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi Alkitab dengan jelas kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda, atau kita harus punya yang namanya integritas hidup yang berbeda, atau kita harus memiliki yang namanya nilai juang yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 Alkitab berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata Paulus ini adalah satu perkataan yang luar biasa, di mana masalah jasmani tidak mempengaruhi masalah kerohanian daripada murid-murid Tuhan. Nah, inilah yang harusnya kita miliki sebagai pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ini, sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus mempunyai mental sekuat baja. Kita harus mempunyai kekuatan yang yaitu kekuatan dari dalam diri kita, yaitu kekuatan rohani. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik, baik itu ditindas, terjepit, kita tidak akan habis akal. Karena apa? Tuhan yang memberikan hikmat. Bahkan ketika kita sekalipun habis akal, kita tidak akan putus asa, karena kita punya pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kalimat demi kalimat di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, ini adalah aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus beserta dengan para murid-muridnya pada waktu itu. Ini membuat mereka bukan semakin down dalam rohani, tapi mereka semakin yakin bahwa hal-hal jasmani yang mereka lakukan atau hal-hal jasmani yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka itu tidak mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Nah, bagaimana supaya kita memiliki kualitas rohani yang setebal baja ini? Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengenal dan mengalami Yesus di dalam kehidupan kita, masalah-masalah itu boleh ada, tantangan demi tantangan itu boleh ada, hal-hal secara jasmani itu boleh menyakiti kita, tetapi pada waktu kerohanian kita tetap kuat, itu bukan menjadi sesuatu tantangan yang berat bagi kita, karena kita mempunyai Tuhan yang hebat. Mari kita belajar untuk mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, berjumpa secara pribadi dalam doa-doa kita, bangun diri kita dalam doa, bangun diri kita dalam puji-pujian, bangun diri kita dalam firman Tuhan, supaya kita boleh memiliki karakter yang tangguh, karakter yang kuat, bukan karakter yang rapuh. Kalau dalam segala hal kita ditindas tapi kita tidak terjepit, kita habis akal namun tidak putus asa, kita dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kita dihempaskan namun kita tidak binasa. Ini adalah suatu perkataan-perkataan orang yang betul-betul menyadari tujuan hidupnya hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus memiliki kerohanian yang kuat. Kita harus memiliki manusia roh yang kuat setebal baja, supaya apa? Tantangan yang dari luar itu datang, kita bisa menghadapinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kekuasaan Tuhan mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, nyatakan kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beronjak syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.